Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Ibu sudah terdengar dengan jelas? Kita bertemu lagi di sesi konseling hari ini ya, Mbak, ya. Oke, bagaimana kabarnya nih? Apakah udah ada progres kah atau ada hal yang baru nih? Jadi kita akan ulas sedikit ya dari minggu kemarin gitu ya. Oke, jadi mungkin permasalahan Mbak Nabela terkait minggu kemarin tuh karena Mbak Nabela tuh ngerasa padahal tuh teman Mbak Nabela tuh banyak gitu ya, kok nggak ada sih temen yang, eee, deket, bener-bener deket banget gitu ya, Mbak, ya. Kita kan udah bahas itu kemarin dan kita udah menemukan permasalahan yang dialami oleh Mbak Nabela. Oke, mungkin saya akan, sedikit menjelaskan lagi, tentang, apa, jadi konseling kita hari ini akan berjalan selama, 30 sampai 35 menit begitu ya, Mbak, ya. Apakah Mbak bersedia? Oke, hari ini kegiatannya lagi ngapain aja nih, Mbak? Ya, oke. Jadi, nggak ada kendala atau apa-apa ya, Mbak, ya. Tapi, gimana sih rasanya perbedaannya dari sama tatap muka itu? Lebih enak dengan atau Mbak Nabila lebih enak saat daring? Menurut Mbak Nabila lebih enak saat daring atau tatap muka nih? Kalau lagi 1 minggu daring ini apa yang dirasakan sebenarnya? Ya mungkin emang kendalanya dari daring itu emang itu ya, Mbak, ya, apa, kayak jadi kurang materi juga jadi sulit dipahami, terus, keterbatasan kayak gini, entah itu sinyal atau gimana ya, Mbak, ya? Oke. Kalau aktivitas lainnya selain, di perkuliahan, hari-hari ngapain nih, Mbak Nabila setelah daring gitu?
Suaranya agak putus-putus, Mbak Nabila. Ya, kalau udah sudah. Jadi tapi masih seru sih, Kak, apalagi Mbak Nabila tadi bilang kalau lari ya, sama badminton. Seru banget sih itu kalau di mana nih kalau Mbak Nabila biasanya? Oh, sekitar mmm, rame-rame gitu ya sama teman-temannya? Oh, berdua aja nggak yang rame-rame gitu? Oh oh iya, bener. Karena Mbak Nabila jauh ya rantaunya di Kalimantan ya, Mbak, ya? Di Kalimantan ya jauh ya rantaunya jadi nggak nanggung. Iya, bener, oke. Bahas teman tadi kita akan kembali ke topik awal ya, Mbak Nabila. Apakah Mbak Nabila sudah siap untuk melanjutkan dan mendetailkan nih permasalahan yang ingin diceritakan lagi? Apakah Mbak Nabila udah siap untuk menceritakan, lebih detailnya lagi nih? Balik lagi ke topik kan tadi tentang teman gitu. Oke, baik. Apakah Mbak Nabila duduknya sudah nyaman? Oke. Semoga, konseling kita hari ini berjalan dengan lancar ya, Mbak, agak tidak ada kendala, entah itu dari sinyal ataupun lain-lain ya, Mbak, ya. Oke, kita mulai ya. Kan dari permasalahan Mbak Nabila sendiri, eee, mengalami bahwa, Mbak Nabila tuh merasa kalau sebenarnya tuh punya banyak teman, lingkup pertemanannya juga luas, dari organisasi, dari kelas, gitu ya, Mbak, ya. Tapi Mbak Nabila tuh masih ngerasa, eee, kayak aku nggak punya temen yang bener-bener deket, bener-bener yang pas sefrekuensi. Kemarin dari permasalahannya gitu ya, Mbak, ya? Yang kita bahas kemarin, oke. Oke. Kalau Mbak Nabila, eee, perasaan itu muncul lagi, kayak duh nggak merasa sendiri, nggak punya teman, eee, apa yang ingin Mbak Nabila katakan dan pikiran apa yang muncul pertama kali di pikiran Mbak Nabila? Oke, jadi, pikiran Mbak Nabila yang muncul tuh rasa sedih ya, Mbak, ya? Kayak ngerasa, kok kayak nggak punya teman banget gitu ya. Tapi emang itu pikiran muncul itu emang bener-bener terjadi, kayak ngerasa emang nggak ditemenin atau gimana nih, Mbak Nabila?
Oke, jadi Mbak Nabila sendiri pun merasa kayak sebenarnya tuh, pikiran overthinking Mbak Nabila sendiri gitu ya. Padahal dari teman-teman sendiri pun tuh nggak yang bener-bener nggak mau, temenan sama Mbak Nabila belum ada hal itu sampai terjadi kan, tapi emang Mbak Nabila punya pikiran kalau, overthinking itu tadi, kalau mereka itu kayak gimana gitu terhadap Mbak Nabila gitu ya, Mbak, ya? Oke, nih bisa menangkap kalau Mbak Nabila sendiri tuh emang orangnya agak, sensitif ya, tapi juga perempuan pasti merasa ya Mbak Nabila kayak ada gerak-gerik yang, "Aduh nggak enak nih." Jadinya lebih kayak, lebih dipikir sendiri gitu ya, Mbak, ya? Iya, jadi kayak iya, oke. Jadi Mbak Nabila sendiri emang, apa ya, kayak berkelahi dengan pikiran Mbak Nabila sendiri, apalagi sensitif juga. Tapi pernah nggak Mbak Nabila tuh, apa ya, kayak validasi atau ke temennya sendiri kayak tanya, entah itu bener-bener temen deket atau sekedar menanyakan kalau, kayak, "Emang aku tuh kenapa sih nggak pernah diajak?" Atau gimana, atau tiba-tiba nimbrung, atau adalah sempet obrolan kalau, apa ya, kayak nggak ditemenin gitu, Mbak? Mmm. Jadi emang dari, pikiran Mbak Nabila sendiri yang tadi overthinking, terus Mbak Nabila, sensitif gitu ya, terus kayak jadi bergelut dengan pikiran Mbak Nabila itu sendiri kalau mereka itu nggak ada niatan buat nggak nemenin Mbak Nabila atau berteman dengan Mbak Nabila gitu ya, Mbak, dan tadi Mbak Nabila juga menjelaskan kalau kadang seperti ajak pun Mbak Nabila bukan alasan yang karena sibuk atau emang lagi di luar, tapi emang kadang ada rasa malas gitu ya, Mbak, ya? Kalau boleh diceritakan lebih detail itu males kumpul sama mereka atau emang bener-bener lagi pengen istirahat sih, Mbak? Oke, jadi emang kadang tiba-tiba malas, entah itu karena mood ya, Mbak, ya, kayak tiba-tiba lagi kayak,
aduh habis nih energi lagi nggak pengen kumpul sama banyak orang gitu ya, jadi lebih memilih sendiri. Tapi, saat momen-momen itu tuh lebih sering Mbak Nabela kayak menolak karena males itu atau cuma beberapa kali? Waktu saat itu, saat kayak sedang males atau sedang kayak lagi nggak mood gitu, Mbak Nabela, sering nolak lebih sering nolak saat itu atau cuma beberapa kali menolak saat, lagi nggak ada energi? Mmm. Mhm. Oke. Oke, saya bisa memahami apa yang dirasakan Mbak Nabela ya, karena di semester 4 ini ya Mbak Nabela ya, itu emang apa ya, kayak lagi, mmm, banyak gebrakan bisa dibilang ya, kayak tiba-tiba ini, tiba-tiba itu, yang tak terduga gitu. Jadi emang, banyak menguras energinya juga, harus pinter-pinter bagi waktu juga, apalagi Mbak Nabila juga, nggak yang kuliah pulang gitu, karena Mbak Nabila juga ikut organisasi ya, Mbak, ya, jadi bisa bener-bener harus bagi waktu. Oke nih Mbak Nabila, kalau tadi Mbak Nabila kan cerita lebih bisa dibilang lebih sering sama cowoknya ya, Mbak, ya, daripada kayak kumpul sama teman-teman. Oke, apakah cowok Mbak Nabila ini juga, tahu tentang keadaan Mbak Nabila yang Mbak Nabila rasakan ini? Yang bener-bener mengganggu ini? Oke. Mmm, oke. Oke, jadi, Ibu bisa nangkep juga jadi ada dukungan dari cowok Mbak Nabila sendiri karena Mbak Nabila juga sharing cerita dan, cowoknya responnya juga bagus banget, lebih menenangkan rasa overthinking Mbak Nabila dan, apa ya, pikiran-pikiran yang Mbak Nabila geluti sendiri gitu ya, Mbak, ya. Jadi kayak, "Ya udah buat apa kalau kan udah ada aku gitu ya, ngapain, nggak usah nggak usah, apa, kumpul ini buat banyak temen, buat cari-cari temen lagi kan udah cukup aku." Tapi dari Mbak Nabila sendiri ya, Mbak Nabila merasakannya seperti itu ya, Mbak, ya? Kayak, "Enggak nih harus punya temen nih," kayak gitu ya, Mbak, ya? Oh, oke. Oke, jadi emang dari cowoknya Mbak Nabila sendiri juga support. Tadi sempet mau saya tanyakan kayak,
cowoknya ikut diajak nimbrung nggak, ternyata Mbak Nabila sudah menceritakan kalau cowoknya juga nggak ikut ya kalau saat, lagi bersama teman-teman Mbak Nabila gitu ya. Jadi emang ini juga mengetahui situasi itu tersebut dan alhamdulillahnya juga apa ya, menenangkan Mbak Nabila gitu ya, Mbak, ya. Jadi, support juga gitu dan tahu masalah ini buat Mbak Nabila buat nggak jadi beban pikiran dan mengganggu hari-harinya gitu ya, Mbak, ya. Oke nih, kalau keyakinan Mbak Nabila sendiri tadi kan bilang kalau emang, itu overthinking Mbak Nabila, terus Mbak Nabila juga sensitif, itu tuh justru lebih membantu Mbak Nabila merasa lebih baik atau merasa lebih buruk, Mbak? Oke, saya bisa merasakan yang dirasakan Mbak Nabila betul dengan pikirannya sendiri gitu ya, Mbak, ya. Mungkin Mbak Nabila juga, tadi menjawab kalau merasa lebih buruk ya, karena kayak mungkin mengganggu konsentrasi apalagi kayak yang dipikir itu nggak cuma itu aja, nambah-nambahin pikiran bisa dibilang gitu ya, Mbak, ya. Kayak sebenarnya ya tadi Mbak Nabila juga bilang kayak sudah menyadari bahwa itu cuma pikiran Mbak Nabila sendiri, overthinking Mbak Nabila sendiri, tapi ya yang namanya terlintas sama di pikiran kita ya mau bagaimana lagi seperti itu ya, Mbak, ya, pasti akan tetap terpikir. Mbak Nabila juga bilang kalau emang, apa ya, sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana juga ya, Mbak, ya. Toh juga udah ada cowok mungkin yang udah support dan bisa, apa ya, merangkul, sekaligus menjadi teman gitu ya, Mbak, ya. Oke, eee, oke nih Mbak Nabela, eee, kembali lagi ke topik ya, kalau merasa sendiri itu, eee, Mbak Nabela merasa kalau, punya banyak teman tapi kayak, ngerasa sendiri gitu ya. Terus apakah teman-teman Mbak Nabela itu ngerasa, apa ya, kayak nggak mempedulikan Mbak Nabela gitu? Atau bagaimana sebenarnya kayak di lapangan gitu? Oke. Basa-basi gitu ya? Mmm. Oh.
Mmm, oke. Mmm, oke nih. Jadi Mbak Nabela, nggak ngerasa kalau mereka tuh nggak peduli, tapi saya nangkep nih kalimat yang mengarah ke hal-hal pribadi nih. Kalau Mbak Nabela tadi bilang, temen-temennya cuma sekedar tanyanya tuh formalitas, terus kayak ajakan buat, "Ayo ngopi, ayo nongkrong, ayo ngerjain tugas," cuma sebatas itu. Tapi yang membuat Mbak Nabela tuh ngerasa nggak punya teman tuh yang bener-bener dari hati ke hati gitu ya, Mbak, ya. Kayak udah cerita tentang kayak, "Aduh lagi berantem nih sama cowok aku," itu tuh nggak ada yang dapet feel itu gitu ya, Mbak, ya? Oke. Oke. Oke nih, saya juga bisa nangkep lagi kalau, mungkin Mbak Nabela berekspektasi kalau Mbak Nabela ngasih A akan dikasih A juga, tapi ternyata lebih meleset gitu ya, dan itu membuat Mbak Nabila mungkin merasa kayak, ternyata kayak disepelein, ternyata kayak nggak dipeduliin, padahal, aku tuh lagi pengen cerita, aku udah mau bercerita, tapi ternyata tanggapannya nggak sesuai sama ekspektasi Mbak Nabela. Itu yang membuat, Mbak Nabela berpikiran seperti itu lagi ya, kayak, "Duh belum dapet nih temen yang bener-bener, apa ya, bener-bener dari hati ke hati," gitu ya, Mbak, ya? Mhm. Oke. Mmm. Mungkin karena itu juga ya, Mbak, ya, kayak ngerasa, eee, nggak belum seterbuka itu, jadi kayak nggak mungkin, langsung bercerita mengarah ke hal-hal pribadi, personalnya gitu ya. Padahal dari diri Mbak Nabila sendiri juga kalau kita udah kayak asik, udah enjoy dan ngalir ke alurnya juga sebenarnya nggak apa-apa aja buat cerita ke masalah pribadi gitu ya, Mbak Nabela ya. Itu di pikiran Mbak Nabela kayak, eee aku udah berani cerita, harusnya kamu juga, mungkin kasarannya seperti itu ya, Mbak, ya? Oke, dari, hal-hal seperti itu menurut Mbak Nabela itu, berlebihan atau enggak dari pikiran Mbak Nabela tuh sendiri? Kayak mereka, nggak seterbuka itu, mereka nggak kasih feedback yang ekspektasi Mbak Nabela itu menurut Mbak Nabela sendiri nih, berlebihan atau enggak? Atau emang ya udah wajar-wajar aja seharusnya sih kayak gini gitu? Ben
Iya iya, oke. Oke, jadi Mbak Nabila ngerasa kayak nggak berlebihan juga ya, Mbak, ya, kayak, ya harusnya ya gimana ya gitu kan, kayak, sewajarnya aja gitu ya sebenarnya. Oke, apakah Mbak Nabila tuh menganggap semua teman Mbak Nabila tuh seperti itu? Seperti itu tuh dalam artian kayak, ya udah itu tadi nggak sesuai ekspektasi Mbak Nabila, nggak bisa dari hati ke hati, belum feel yang bener-bener cocok sama satu orang gitu Mbak Nabila. Oke oke. Oke, tadi kan saya tanya, dampak buruknya. Sekarang kalau dilihat dari manfaatnya sendiri nih, manfaat kayak, di diri Mbak Nabela itu kalau nggak kayak nggak usah berteman bukan nggak usah ya, kayak nggak ngumpul, lagi nggak cerita sama temen-temen tuh apa? Kayak ya udah Mbak Nabela bisa istirahat, bisa lebih, banyak waktu sama cowoknya atau gimana Mbak Nabela? Yang Mbak Nabela rasakan? Oke. Oke, jadi lebih banyak ke dampak buruknya tadi ya, Mbak, ya, daripada dampak baiknya. Soalnya cuma mungkin Mbak Nabela bisa bermalas-malasan itu tadi, nolaknya gitu ya. Lebih banyak waktu di kos, lebih banyak rebahan, apalagi Mbak Nabela juga tadi bilang kalau di semester 4 ini tidur 8 jam aja kurang gitu ya. Jadi emang lagi kayak, dampak baiknya mungkin cuma itu aja gitu ya. Iya bener. Iya iya iya, Ibu bisa merasakan. Oke. Emang, semua orang juga beda-beda ya, Mbak, ya, energinya seperti apa. Bener-bener juga mengatakan yang 8 jam aja kurang gitu ya, apalagi yang, bener-bener seharian sibuk, udah dikasih daring pun ya merasa masih kayak, "Aduh kurang, liburnya kurang," kayak gitu. Bukan libur ya, lebih tepatnya daring pun juga, gimik seperti ini ya, Mbak, ya, pastinya ya? Iya kan, pasti tetap tugas juga masih dipantau, dikejar-kejar deadline juga tetep kan ya, Mbak, ya? Oke nih, oke karena, eee, mungkin waktu yang sepakati tadi udah cukup ya, Mbak, ya. Kita bisa jadwalkan di sesi selanjutnya, kita akan ngulik habis sampai akarnya ya, Mbak, ya, sampai tuntas. Jadi mungkin bisa Ibu akhiri di sesi pertemuan hari ini dan tadi dari awal Mbak Nabila bercerita tentang, eee, overthinking, sensitif, dan sebenarnya, temen Mbak Nabila juga peduli, tapi yang bener-bener dari hati ke hati, terus, kayak obrolannya lebih personal itu Mbak Nabila belum, menemukan titik itu ya Mbak Nabila, seperti itu ya Mbak Nabila ya? Oke.
Oke. Oke. Tapi namanya juga, apa ya, masih di umur-umur segini wajarlah Mbak Nabela ya. Tapi emang kalau sedikit mengganggu di perkuliahan, entah itu padahal Mbak juga bilang di semester 4 ini juga gedebak-gedebuk banget, jadi kayak hal yang Mbak Nabela bilang tadi kayak dilebih-lebihkan bisa dibilang gitu, tapi tetap wajar kok. Soalnya ya, apa ya, kita sebagai, anak rantau juga, terus, eee pengen bersosialisasi, kayak lebih banyak teman, itu kayak emang harus dipikirin juga sih, soalnya itu yang membentuk apa ya, kayak diri kita itu kayak apa ke depannya gitu loh, membangun juga gitu ya, Mbak Nabela ya. Oke, bisa kita lanjutkan di sesi selanjutnya begitu ya, Mbak Nabela ya. Apakah, ada yang ingin ditanyakan lagi atau keberatan apa gitu, enggak kan? Oke, mungkin kalau Mbak Nabela bisa di hari yang sama, Mbak Nabela, bilang aja, kalau nggak bisa kita komunikasikan selanjutnya di WhatsApp mungkin ya Mbak Nabela gitu ya? Oke, iya, betul, iya, benar Mbak Nabela, biar, memudahkan saya dengan Mbak Nabela gitu aja loh Mbak ya. Oke, mungkin bisa saya akhiri, Mbak Nabela bisa melanjutkan, aktivitasnya ya, tetap semangat di semester 4 ini. Oke, ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya, terima kasih sudah mau bercerita di sesi konseling hari ini. Oke, terima kasih.